Saya Agustinus Wibowo, penulis buku Kita dan Mereka. Bagaimana buku ini berkontribusi dalam dunia kita yang semakin multikultural dan semakin terglobalisasi. Saya hidup di negara Indonesia yang multikultural, dan sebagai minoritas Tionghoa, saya merasakan bagaimana rasanya multikulturalisme itu berperan dalam mengubah hidup saya. Bagaimana ketika identitas kami sebagai orang Tionghoa diakui di Indonesia, saya merasakan betul bisa menjadi bagian dari masyarakat Indonesia tanpa lagi merasa sebagai warga kelas 2. Dan saya sangat berterima kasih dari pengakuan identitas itu, dan akhirnya itu sangat membantu saya untuk bisa menjadi diri saya sendiri dan menemukan diri saya sendiri. Nah, dalam dunia kita sekarang, isu-isu multikulturalisme dan globalisasi pun semakin besar. Kalau kita melihat di negara-negara barat, ada masalah tentang penerimaan imigran, dan ini juga menimbulkan konflik baru di negara barat antara kaum imigran dan penduduk yang sudah lama atau penduduk yang mengklaim diri sebagai pribumi. Kemudian juga dalam dunia yang semakin terglobalisasi ini, nilai-nilai kita terus berubah. Ada nilai-nilai baru, penghormatan terhadap kaum minoritas, penghormatan terhadap kelompok agama minoritas, penghormatan terhadap kelompok seksual minoritas, orientasi seksual minoritas. Selain itu juga ada bagaimana gencarnya sosial media, internet, kemudian perubahan teknologi termasuk AI mengubah cara berpikir manusia. Nah, semua perubahan ini membuat dunia kita menjadi sulit dipahami dan konflik kita menjadi semakin rumit. Tapi ada hal yang perlu kita pahami di sini adalah memang dalam dunia yang saling terhubung, dunia yang terglobalisasi ini, perubahan nilai, perubahan cara hidup, perubahan ekonomi, perubahan kehidupan kita itu memang berlangsung dengan sangat kompleks dan susah diprediksi. Jadi perubahan itu adalah keniscayaan kita. Identitas kita pasti turut berubah karenanya. Dan yang kedua adalah bagaimana kita menerima kelompok-kelompok berbeda. Dalam masyarakat yang multikultural ini, perubahan sangat cepat, kelompok-kelompok minoritas pasti akan selalu tercipta, dan kita juga harus belajar untuk hidup bersama dengan orang-orang yang berbeda identitas dengan kita. Nah, kalau kita melihat dalam isu-isu yang ada di Barat sekarang, ada perubahan yang sangat drastis dalam pembelaan hak-hak kaum minoritas. Tetapi di sisi lain juga muncul pertentangan yang sangat kuat, sehingga kubu-kubu di dunia, di negara-negara Barat terutama, terpecah menjadi dua kubu antara kiri dan kanan. Nah, tetapi kemudian kelompok kiri dan kanan ini juga menjadi ekstrim, dan keekstriman di antara kedua kubu akhirnya menghasilkan konflik yang lebih dalam. Nah, kalau saya merasa sebagai kaum diaspora minoritas di Indonesia, saya merasa juga kita perlu sudut pandang yang baru dalam melihat masalah minoritas ini. Kita bukan hanya menuntut kelompok yang besar untuk menghormati kelompok yang kecil, tetapi di sisi lain kita juga harus belajar untuk menerima dan menerima lingkungan kita sebagai rumah kita. Jadi dalam masalah identitas ini adalah satu masalah penerimaan, lingkungan menerima kelompok yang kecil, kelompok minoritas, tapi di sisi lain adalah kelompok minoritas juga harus belajar menerima lingkungannya sebagai rumahnya. Jadi penerimaan itu harus berlangsung dalam dua sisi, dan kita juga harus menyadari bahwa perubahan tidak bisa berlangsung secara ekstrim, tidak bisa terlalu cepat, dan juga harus ada proses adaptasi dari kedua sisi. Dan pada akhirnya kita perlu sikap saling menghormati untuk mewujudkan masyarakat multikultural yang lebih damai dan lebih bisa bekerja sama satu sama lain demi keharmonisan kehidupan kita semua.